Dalam pernyataannya bahkan Kapolri siap ya untuk mundur ya jika permasalahan tidak selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan nada lesu meminta maaf kepada keluarga korban yang meninggal karena dilindas oleh kendaraan taktis atau rantis Brimob, yakni Afan Kurniawan. Pemuda yang baru genap berusia 21 tahun meregang nyawanya karena kebrutalan aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, dalam menghalau masa aksi pada tanggal 28 Agustus 2025. Dalam pernyataannya bahkan Kapolri siap ya untuk mundur ya jika permasalahan tidak selesai. Ya. Pertanyaannya, apakah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mundur atau menunggu diganti oleh Presiden Prabowo Subianto? Sudah kita ketahui Kapolri ya Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menjabat hampir 5 tahun ya sejak 20 Januari 2021 dan sekarang sudah 2025, artinya hampir 5 tahun ya, mendekati 5 tahun. Ini juga menjadikan jabatannya cukup lama ya dibandingkan pendahulunya seperti Tito Karnavian yang menjabat sejak 2016 sampai 2019 ya. Itu pun sebenarnya Jenderal Tito juga sebenarnya dia bisa menjabat sampai tahun 2022 seandainya dia tidak pensiun dini ya. Karena biasanya masa pensiun jenderal ya atau bintang 4 atau perwira tinggi itu 58 tahun. Ya, namun saat itu ternyata sudah ada jabatan yang menunggunya, yakni Menteri Dalam Negeri, dan saat ini juga masih menjadi Menteri Dalam Negeri. Ya, sama seperti pendahulunya Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian, Jenderal Listio Sigit Prabowo juga melewati beberapa tingkatan di atasnya. Ya, jika Jenderal Tito melewati 4 angkatan, maka Jenderal Listio melewati 5 angkatan. Luar biasa memang ya. Dan inilah yang menjadikan sistem ya meritokrasi itu hancur benar di masa Presiden Jokowi. Dan Jenderal Listio Sigit Prabowo juga melewati berbagai macam ya kasus di kepolisian yang kemudian tidak pernah selesai bisa dikatakan ya, dan juga kasus-kasus besar ya. Dilantiknya Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Januari 2021 mewarisi kasus kilometer 50 yang terjadi di akhir masa Kapolri Jenderal Idam Aziz ya. KM 50 yang kita ingat janji Jenderal Listio adalah segera menuntaskan sesegera mungkin. Namun ternyata yang dimaksud segera adalah segera yang mensidangkan 4 terduga pelaku yang melakukan penganiayaan dan extrajudicial killing terhadap 6 pengawal HRS hingga kemudian diputus lepas oleh pengadilan dan menjadi pengadilan dagelan saat itu. 6 nyawa melayang begitu saja padahal tidak melakukan sebuah kejahatan, dan itu menjadi aib ya bagi kepolisian. Selanjutnya di tahun 2022 ya, kita masih ingat kasusnya Irjen Pol Verdi Sambo ya, Kadif Propam Polri saat itu. Luar biasa ya, membunuh bawahannya yang merupakan ajudannya Brigadir Joshua siapa namanya lupa ya, Brigadir Joshua. Luar biasa, Joshua Huta Barat ya. Luar biasa. Kalau tidak ada ya pengakuan dari Barada Eliezer saat itu, mungkin semuanya percaya bahwa terjadi tembak-menembak karena adanya pelecehan yang mengakibatkan Brigadir Joshua mati, dan kemudian mati dengan fitnah yang luar biasa dan dianggap aib ya bagi keluarganya. Dan itu pun kembali lagi Polri diuji dengan salah satu jenderal bintang 2-nya,
Irjen Pol Teddy Minahasa, yang satu baru saja ya dilantik menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Niko Afinta. Ternyata dia merupakan bandar narkoba. Bagaimana mungkin ya barang yang sitaan yang seharusnya itu dimusnahkan malah dijual kembali. Bahkan dia bersama seorang bandar itu pergi ke Cina untuk melihat langsung ya produksi narkotika. Luar biasa ya. Dan kita juga menyaksikan aksi-aksi demo selama ini yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan elemen-elemen yang lain memang selalu berakhir tragis ya, selalu berakhir dengan gas air mata dan tembakan, dan juga lindasan mobil taktis kepolisian. Mungkin sudah saatnya ya Pak Prabowo Subianto bertindak ya. Ini sudah terlalu lama Pak Listio Sigit Prabowo ini, dan juga ada momentum yang bisa kemudian untuk menggantikannya. Namun sepertinya buah si malakama juga ya, kalau diganti dalam waktu dekat. DPR juga sepertinya sedang ketakutan ya, karena masa aksi pada awalnya memang menyasar DPR yang tunjangannya naik luar biasa, yang kemudian jika dibandingkan dengan gaji rata-rata UMR di Indonesia, maka gaji DPR di Indonesia itu 27 kali lipat. Luar biasa. Memang bukan yang terbesar ya, di anggota-anggota DPR atau parlemen di Uni Eropa itu gajinya tinggi-tinggi. Namun perbandingan dengan gaji rata-rata rakyatnya itu cuma 2 kali lipat sampai 3 kali lipat saja. Tapi Indonesia sampai 27 kali lipat. Itu yang membuat ya wajar masyarakat marah. Apalagi dengan sikapnya yang tengil sekali ya. Ketika diingatkan malah nambah nantang dan joget-joget, luar biasa. Jadi nampaknya ini menjadi ujian berat ya bagi Pak Prabowo Subianto, yang sejak awal sudah diingatkan ya oleh berbagai pihak bahwa apakah akan kuat ya selama 5 tahun ke depan pemerintahannya membuat keranjang sampah ya, apakah tidak akan dilepas ya. Dan hari ini mulai terjadi, dan gerakan-gerakan untuk kemudian mendelegitimasi Pak Prabowo juga semakin banyak ya. Padahal jika sejak awal ya lepas hubungan ya dengan presiden sebelumnya, yang kemudian juga menyebabkan isu matahari kembar dan lain sebagainya, itu tidak akan terjadi ya. Namun apalah daya ya, ini sudah terjadi, dan nampaknya diamnya Pak Prabowo akhirnya menghasilkan peristiwa ini ya. Kita lihat ke depan seperti apa. Apakah Jenderal Listio Sigit Prabowo ini akan digantikan ya yang lain, atau dia mengundurkan diri. Namun yang jelas peristiwa ini memicu kemarahan yang luar biasa, dan aksi hari ini tanggal 29 Agustus 2025 semuanya menyasar kepolisian, mulai dari Makobrimob di Solo, kemudian di Kuitang ya, kemudian juga Polda Metro Jaya ya, bahkan Kapolda Metro Jaya yang baru ya, yang belum sebulan menjabat ya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, diteriaki pembunuh ya, bahkan dilempari botol oleh masa aksi ojol yang sangat marah. Kita lihat seperti apa ke depannya. Yang jelas kematian Afan Kurniawan itu bukan semata-mata kematian seorang anak muda, seorang pejuang keluarga ya, tapi itulah gambaran ya. Kalau kita tidak bersuara, maka bisa jadi besok itu kita atau saudara dekat kita yang bernasib sama seperti Afan Kurniawan. Bahkan yang terbaru, mobil polisi ya di depan Polda Metro Jaya juga melindas mahasiswa. Namun mahasiswa ini selamat ya. Namun sepertinya luka cukup sakit ya, juga mobil dilindas mobil di bagian kaki. Kita lihat bagaimana respon Pak Prabowo selanjutnya. Apakah akan segera melakukan pergantian Kapolri atau meminta Kapolri untuk mengundurkan diri ya. Dan ada Wakapolri yang baru saja menjabat ya, Komjen Dedi Prasetyo, yang juga belum genap 1 bulan karena baru kemarin diangkat menjadi Wakapolri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.